Halo guys, ketemu lagi bersama gua Bang Novan. Di video ini gua akan merakit PC gaming. Kita langsung saja ke videonya yuk. Sebelum kita lanjut videonya, gue sarankan kalian subscribe dulu channel ini ya. Yuk lanjut. Let's go. Oke guys, untuk pertama-tama kita siapkan dulu alat dan bahan untuk merakitnya ya. Oke, di sini gue menyiapkan sebuah cable ties untuk nanti kabel manajemennya ya, biar rapi isinya. Karena di video sebelumnya gue nggak sempet nyediain ini nih ya, di video rakit PC yang sebelumnya. Jadi gue skip waktu pemasangan kabel manajemennya ya. Dan di sini juga ada sebuah tang potong untuk memotong kabel tiesnya. Di sini gua menyiapkan pasta ya, pasta dari Thermal Grizzly, Crynote ya, dari Crynote Thermal Grizzly. Ini buat nanti gua pasang di prosesornya ya, biar lebih adem gua pakai ini pastanya. Dan di sini ada obeng-obeng ya. Oke, gua kesampingkan dulu ini. Kalangan muka gue. Nah, untuk yang pertama apa ya, partnya gitu. Di sini gua menyiapkan sebuah casing dari Cube Gaming Byron. BTW kita unboxing aja dulu ya, langsung unboxing. Hati-hati ya guys ya, karena casing Cube Gaming Byron ini memiliki side panelnya menggunakan tempered glass alias kaca ya. Nah, kelihatan ya di sini ini menggunakan tempered glass gitu guys. Di atasnya sini ke sini di atasnya sini ada ini ya, dust filter punya styrofoamnya dan menggunakan magnet ya, magnet. Oke, untuk tampak depannya seperti ini ya. Dia ada apa yang disebutnya ini kan? Gua lupa. Ini kayak jaring-jaring gitu ya. Dan di sini motif lekukan-lekukannya ini mantep banget, keren guys, simple. Nanti gua pasangin fan juga di sini, fan yang ada LED-nya ya, biar berwarna-warna gitu, nyala guys. Ya, udah gua siapin nanti fannya. Untuk di atasnya sini ada USB ya, USB 3, dua buah USB biasa. Seperti biasa ini ada tombol power reset, ada tombol LED, sepertinya buat ini ya, switch LED yang ARGB ini sepertinya. Ada ini juga jack audio seperti biasa. Tampak belakang seperti ini guys. Ya, ini merupakan salah satu casing yang apa ya, best seller katanya waktu gua beli ini. Ini casing gua beli baru dan agak susah nyarinya. Di Bandung udah mulai susah kemarin waktu gua cari-cari casing ini. Oke, kita langsung ke part yang berikutnya. Gua taruh dulu ini ya. Kita ke fan-nya dulu ya. Di sini gua siapin fan dari Magic ini ya. Sebenarnya ini casing udah gua pakai dari bekas PC gua yang sebelumnya ya. Dari PC gua sebelumnya, makanya di sini warna merah. Cuman ada 3 biji guys ya, untuk sementara buat airflow-nya gitu.
terus biar ada nyala-nyalanya dari casing di bagian depannya itu tadi gua sementara pakai ini dulu deh. Oke, simpan dulu di sini. Untuk selanjutnya gua ini dulu ya, menyiapkan motherboardnya itu H81M E33 untuk prosesor generasi keempat Intel. Intel Haswell kalau nggak salah. Kenapa gua memilih motherboard ini? Ini ceritanya dulu gua emang komputer yang pertama itu pakai Haswell ya. Motherboardnya menggunakan Gigabyte, dan si motherboard Gigabyte itu sempat bermasalah lah gitu guys ya. Nggak bisa dinyalain, alias nyala cuman dia ngeblank, nggak nampil ke layar, mau pakai PGA atau tanpa PGA dia gak nampil ke layar ya guys. Dan sempat gua anggurin juga selama beberapa tahun itu motherboardnya gak dipakai, dan gua beli ini gua beli baru waktu itu. Ini gua beli waktu itu sekitar 750 ribuan ya, kalau gak salah tahun 2016an guys gua beli ini, untuk mengganti sementara yang Gigabyte. BTW yang Gigabyte itu udah diperbaikin dan udah nyala, jadi gua pakai ini untuk komputer yang ini ya, yang PC ini. Makanya, dan di sini gua juga udah, nah di sini juga gua menyiapkan prosesornya, beli prosesor Intel Core i5 4670K ya, 4670K quad core dengan speednya 3,4 GHz dan quad core 4 thread kalau gak salah ya. Makanya gua menggunakan Haswell ini untuk menghemat dana gitu guys ya, karena gua udah punya Mobo Haswell ini ya. Terus selanjutnya gua punya RAM ini DDR3 ya, karena tadi udah gua jelasin juga Mobonya prosesornya cuma support sampai DDR3, so pasti gua beli RAM-nya DDR3 juga. Kalau beli DDR4 ya nggak masuk, pinnya beda kan ya. Oke. Kenapa beda gak masuk ya, emang beda posisi ininya ya, pin ini nih guys. Ini gua beli RAM Team Elite ya, Team Elite apa nih 4 GB satu piece. Ini udah kit ya, dual channel kit. Jadi dua keping RAM ini 8 GB dengan speednya masing-masing ini 1600 MHz ya, kalau speed RAM MHz. Ini dari Team Elite. Oke, udah ada heatsinknya, ini heatsinknya cakep guys, ada goldnya gitu ya. Oke. Selanjutnya ini untuk heatsink fan-nya gua menggunakan ALSI H120D ya. Ini 6 heat pipe, udah RGB juga, RGB-nya tapi statik dia, nggak muter gitu, nggak muter ngikutin kipas. Dan kalau dilihat di sini udah 120 mm fan-nya depan belakang. Jadi gua kemarin sempat nanya-nanya juga di grup cari saran gitu ya, untuk heatsink fan. Kira-kira yang gue pengen yang tampilannya gahar gitu ya, ada RGB-nya tapi performanya juga bisa menurunkan suhu dari prosesor ya. Banyak yang menyarankan ALSI H120D. Kemarin gue mempertimbangkan antara apa ya, lupa. Yang satu itu Jonesbo 1400 apa ya, lupa. Dan satu lagi itu aduh nggak lupa, ID cooling gitu kalau nggak salah, ID cooling apa ya pokoknya. Tapi dia cuman 4 heat pipe dan
satu pen ya. Ini garang juga. Udah 2 pen RGB dan 6 heat pipe. Dan warna si heatsinknya ini hitam guys. Si pipe-nya dan heatsinknya kita unboxing saja langsung. Ini jadi unboxing satu-satu ya. Karena ini untuk heatsink pen gua beli baru ya. Yang beli second itu tadi RAM tadi gua belum sebut ya. Harganya gua beli di 360.000. Untuk prosesornya tadi second beli 900.000 ya. Oke. Di sini ada apanya buat kuncian ya, bracket ini ada baut dan di sini ada kabel 4 pin untuk ke mobo. Kita simpan dulu di sini. Ada buku panduannya ya, user manual. Hampir jatuh guys. Dia ini agak berat ya. Sebenarnya gue mempertimbangkan antara heatsink pen atau water cooler juga sih. Cuman water cooler itu gue riskan kebocoran dan kalau rusak ya, dia biayanya lebih mahal gitu. Kalau heatsink pen yang kayak gini, kayak kipas gitu, tower, dia minim kerusakan ya, lebih hemat biaya gitu untuk kedepannya. Kalaupun rusak, dia paling rusak di kipas ininya ya, kipas ini, karena dia muter. Di sini di dalam kipasnya ada bagian-bagian yang pasti suatu saat akan rusak, ada umurnya gitu. Tapi untuk heatsinknya ini ya nggak akan rusak, kecuali kalian lempar penyok ya susah dibenerinnya. Kalau water cooler itu dia bagian dalamnya itu kan kecil-kecil untuk nyedot sirkulasi air di dalamnya ya, untuk sampai ke radiator gitu. Jadi lebih rawan rusak untuk pemakaian jangka lama, dan kalau rusak ya biayanya mahal tuh, malah sampai ya harus ganti baru ya semua gitu. Jadi gua pakai heatsink pen tower meskipun ya berat, dan gua nggak ini ya, agak-agak takut jadi melenting gitu sebenarnya. Motherboardnya jadi apa ya, bengkung. Kalau Sundanya mah bengkung, apa tuh kalau Indonesia melenting gitu ya, jadi melengkung gitu. Oke, untuk penyimpanannya gua di sini menyiapkan SSD dan juga hard disk ya. Pemakaian SSD ini gua nanti peruntukan untuk Windows ya. Jadi untuk performanya agar lebih baik gitu, optimal gitu ya, lebih optimal menggunakan SSD ini dibandingkan dengan hard disk. Di sini gue cuma beli yang 120 GB karena untuk penggunaan aplikasi ya, seperti Premiere Pro dan ya editing gitu. Jadi disimpan di sini, dan juga untuk Windows. Kalau game sih gue nggak begitu loading pun nggak begitu mempermasalahkan, disimpan di dalam hard disk ini ya. Ya paling nggak akan beda-beda jauh gitu guys ya. Kalau menyimpan game di hard disk, makanya untuk hard disknya gue menyiapkan ini 1 TB dari Seagate. Hard disknya ini gue beli second. Kemarin beli second, gue beli borongan gitu guys ceritanya, beli borongan. Dan ya kalau dihitung-hitung hard disk 1 TB ini gue beli seharga 100.000 ya, karena gue beli 3 berapa ya totalnya, 400.000, dan yang 2 lagi itu udah gue jual seharga 150.000-an, karena gue nggak butuh banyak-banyak hard disk. Jadi gue keep yang ini aja, 1 TB aja ya, katitih gitu kalau Sundanya mah, jadi ke titih 100.000-an guys ya.
Untuk SSD-nya gua beli baru, masih segel guys. BTW kita unboxing dulu saja ya. SSD yang gua pakai ini Pioneer 120 GB ya. Ini ringan banget dibandingkan dengan hard disk, dan ukurannya ya SSD benar-benar mini ya, kecil gini. Jadi gua nanti install nyimpan Windows di SSD, dan untuk aplikasi game gua di hard disk ya. Karena game-game sekarang itu gede-gede. Paling ini diisi Windows sama aplikasi buat editing gitu, untuk memperlancar performanya lebih optimal. Next untuk ini ya, GPU atau sebenarnya orang-orang nyebutnya PGA ya, padahal ini GPU, Graphic Processing Unit. Kalau PGA itu nama soketnya ya. Nama soketnya itu PGA, visual bukan apa ya, lupa sendiri gua. Visual graphic adapter gitu, apa PGA ya? Lupa, tolong koreksi ya guys, maaf nih, lupaan gua orangnya ya. Di sini gua ya. Untuk GPU-nya menggunakan Asus GTX 1050 ya. Ini gua beli second seharga 1.150.000 ya. Ya 1.150.000. Gua beli second di marketplace Tokopedia ya. Jadi tadi yang secondnya apa aja ya? Hard disk yang Seagate, PGA, prosesor gua beli second, sisanya baru. Tapi kenapa gua memilih GTX 1050? Karena ini gua peruntukan bukan cuman buat gaming ya. Jadi gua waktu kemarin mempertimbangkan juga untuk nanti bisa gua gunakan untuk editing ya, seperti Premiere Pro, Corel, Photoshop dan lain sebagainya. Apalagi Premiere Pro itu gua rasa wajib ya, gua rasa gitu, wajib menggunakan GPU dari Nvidia karena membutuhkan CUDA core-nya ya, dari ini apa GPU Nvidia. Oke. Aduh, ini agak berat guys. Di sini gua menyediakan power supply-nya ya, untuk menyuplai listrik ke semua komponen-komponen yang ada di sini yang tadi barusan ya. Di sini gua menyiapkan DK, ini mereknya apa? First Player DK 5.0. Ini udah ada 80 plus bronze gitu ya. Di sini 500 watt. Ya, BTW kalau kalian beli power supply diwajibkan minimal gitu ya, udah ada 80 plusnya, meskipun itu 80 plus standar ya, karena untuk apa, efisiensinya, dan benar-benar ini 500 watt, dan demi kepanjangan umur komponen-komponen lainnya ya. Jadi ibarat kita makan nih, dikasih makannya yang sehat gitu, jadi panjang umur gitu guys ya. Dan ini makanannya kan untuk menyuplai arus listriknya gitu. Seperti ini guys power supply-nya. Ini udah 80 plus bronze, udah lumayan bagus. Dan di sini full modular. Gua beli power supply ini second juga, seharga 400 ribuan saja, udah full modular. Jadi lebih apa ya, kalau full modular untuk nanti kabel manajemennya itu kita bisa, kalau ada yang gak kepake ya kita bisa simpan. Kayak ini kan PGA gua
nggak ada power pin ya. Ini karena Asus GTX 1050 ini hemat daya, nggak ada power pin 6 pin ataupun 8 pin itu ya. Yang mana ya power pin ini, gua cari dulu. Nah yang seperti ini nih, CPU. Ini nih, ini harusnya buat pegang, salah tulisan ini nih. Nah ini ya, ini 8 pin ya. Oke, ada apa lagi? Oh, udah beres ternyata guys ya. Udah semuanya. Kita langsung ke perakitan saja. Ayo. Oke, pertama-tama ini gua udah pasang prosesornya ya. Udah pasang prosesornya di Mobo. Karena gua beli prosesornya itu gak ada box, jadi biar lebih aman gua langsung tempelin ke motherboardnya ya. Dan sekarang gue siapin dulu pastanya. Untuk pemberian pasta ini nggak perlu banyak-banyak. Kenapa? Karena pasta ini hanya sekedar untuk menutupi ini ya, biar meskipun ini rapat gitu, dia pasti ada sedikit pori-pori. Jadi pori-pori ini ya antara prosesor dan si heatsinknya, biar bener-bener nempel sempurna untuk menutupi pori-pori itu. Jadi cukup sedikit aja, karena kalaupun kebanyakan dia malah menjadi apa ya, menjadi panas gitu guys. Terlalu banyak pasta malah jadi kebalikannya, karena ya penggunaannya itu tadi hanya untuk merekatkan ya istilahnya ya, mungkin. Segitu aja, satu titik. Gue simpan lagi. Kita keletikin dulu. BTW ini gua belum pernah pasang ini ya, heatsink fan tower gini. Gua lihat dulu deh buku manualnya. Oh, apakah harus pasang bracket? Oh iya, harus pasang bracket yang tadi juga. Oke, seperti ini. Cukup mudah untuk pemasangan bracketnya ya. Gua kira tadi pakai baut-baut ini, jadi kayaknya ini baut-baut untuk bracket di AMD ya. Oke, kita pasangkan ininya ya, heatsink fan-nya. Coba gua baru pertama kali sih pasang yang ada centelan gini, agak-agak susah. Gampang-gampang susah sih ya. Kita lanjut untuk pemasangan RAM-nya. Harusnya pasang RAM-nya dulu ya guys, kalau pasang heatsink fan tower kayak gini. Takutnya mentok deh. Untungnya ini nggak mentok, pas ya guys, tipis. Untuk pasang RAM ini disesuaikan pinnya ya, pin yang bolong ini ke soketnya, terus ditekan seperti ini. Sudah terpasang dengan sempurna. Agak-agak ringkih untuk bagian ininya ya, dia tempered glass ini. Takut jatuh pecah gitu. Udah ada perhatiannya di sini. Handle with care. Gue udah simpan. Di dalam sini udah ada bautnya. Aduh, dia jatuh.
ada baut-baut dan juga dapat ini speaker nih, jadi bisa ngecek nanti apakah ada kerusakan di motherboard itu disebabkan oleh apa, dari bitnya ya nantinya. Karena PSU yang gue pakai ini PSU modular, jadi gue hanya pakai beberapa kabel yang benar-benar dibutuhkan saja ya. Ini untuk PCIe ini gue nggak pakai ya, karena GPU yang gue pakai itu nggak membutuhkan power pin ya dari power supply. Melanjut ke pemasangan fan-nya terlebih dahulu ya.
Mungkin kedepannya nanti gua tambahin fan buat di atas ini ya, di atas ini, dan juga untuk di belakang sini fan. Untuk sementara seperti ini dulu ya, dananya juga sudah menipis ya. BTW ini gua udah sebenarnya siap pakai ya. Gua udah menyiapkan ini ya, keyboardnya. Gua pakai keyboard wireless dulu untuk sementara. Ini bekas kecil yang lama juga, udah lama juga nggak dipakai, agak banyak debunya ini guys. Ini Rexus apa ya, Warfaction PR2 wireless keyboard, dan mouse-nya wireless, enggak RGB-an, wireless. Dan untuk monitornya juga udah gua siapin, cuma belum sempat gua bawa ya, nanti gua tunjukin di sini deh. Untuk monitor yang gua gunakan ini adalah monitor Asus VH242. Monitor ini masih menggunakan panel LCD berukuran 24 inch dan memiliki resolusi hingga Full HD 1080p ya. Monitor ini gua beli seharga 500 ribuan saja. Ya, untuk kekurangannya sendiri, monitor ini masih menggunakan panel LCD yang artinya tidak secerah dan warnanya tidak setajam panel monitor LED ya. Untuk hasil akhir perakitannya bisa kalian lihat seperti ini ya. BTW ini gua tes nyala komputernya di toko ya, di tempat kerja, karena di rumah gua itu di studio listriknya cuma 450 watt. Jadi nggak kuat ya, jeglek listriknya. Begitu komputer dinyalakan langsung mati lampu guys. Oh ya, setelah perakitan selesai dan PC bisa dinyalakan ya, gua langsung lanjut install dulu Windows-nya ya, sistem operasi Windows, agar PC-nya bisa dioperasikan dan dipakai ya, dijalankan gitu. Untuk rincian harga perakitan komputer ini jadi totalnya seperti berikut ya. Prosesornya gua menggunakan Core i5 4670K. Gua beli di marketplace seharga 900 ribuan. Motherboardnya sendiri gua menggunakan MSI H81M E33. Tapi berhubung ini gua motherboard cadangan PC sebelumnya, dulu gua beli seharga 750 ribuan baru ya. Kalau kalian mau beli sekarang, gue sarankan beli second aja. Di marketplace itu rata-rata menjual seharga 450 ribuan second ya. RAM-nya sendiri gue menggunakan Tim Elite Plus Dual Channel Kit 4GB 2 piece, jadi totalnya 8GB. Gue beli second seharga 360 ribu. Power supply-nya sendiri gua menggunakan First Player DK 5.0 500 watt, sudah full modular. Gua beli second seharga Rp400.000. VGA-nya sendiri gua menggunakan Asus GTX 1050 2GB. Gua beli second juga seharga Rp1.150.000. Casingnya sendiri gua menggunakan Cube Gaming Byron. Untuk casingnya sendiri gua beli baru ya, tanpa fan. Gua beli seharga Rp325.000. Heatsink fan-nya atau CPU cooler gua menggunakan ALSI H120D. Gua beli baru seharga Rp375.000. SSD-nya gua menggunakan Pioneer 120GB. Gua beli baru juga seharga Rp250.000. Untuk fan casing gua menggunakan 3 buah Magic LED ring ya. Gua beli dulu seharga 35 ribuan satu piece ya. Untuk harddisknya gua menggunakan Seagate 1 TB.
Gua beli waktu itu 100.000 ya, tapi kalau harga normalnya itu di pasaran 300 ribuan ya, karena kemarin gua beli borongan ya, jadi dapat harga 100.000 rupiah saja. Oke, jadi kalau totalnya kalian merakit PC seperti gua itu menghabiskan dana 4.615.000 rupiah dengan membeli harddisk Seagate-nya itu harga normal, harga sesuai di pasaran, dan motherboardnya kalian beli second ya. Berhubung gua ini motherboardnya itu dapat cadangan, alias ya nggak beli lagi, nggak mengeluarkan dana lagi, dan harddisk yang gua beli itu dapat murah ya, 100.000 rupiah. Jadi gua cuma mengeluarkan dana 3.665.000-an saja. By the way, kalau kalian tambah monitor yang seperti gua ini, monitor Asus PH242 24 inch LCD panel ya, gua beli seharga 500 ribuan sih. Kebetulan ya dapat murah juga. Kalau kalian punya budget yang sama sekitar 500.000 untuk monitornya ya, kalian menghabiskan dana 5.115.000 ya. Kalau gua jadi menghabiskan dana 4.165.000 ya, ditambah monitor LCD ini. Jadi itu semua monitornya sebenarnya udah ada, tinggal pakai juga. Tapi karena durasinya cukup panjang ini untuk perakitannya, nanti gua untuk video tes gamingnya sanggup melibas game apa saja PC yang gua rakit ini, nanti gua upload di video selanjutnya ya. Ini segitu dulu video perakitan PC kali ini. Panjang banget durasinya dan ini udah pada penuh memorinya guys ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.